Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Yogi Setiawan Febriansyah, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMAN 1 Cikiding, Kabupaten Majalengka. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar murid dalam mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Kita harus memahami bahwa setiap anak adalah unik. Mereka memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Begitupun dengan minat, gaya belajar, kebiasaan, pola pikir, kemampuan literasi, dan lain-lain. Maka dari itu, dari sinilah diperlukan guru untuk mampu memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda, agar mereka nyaman belajar sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Remember when I told you no matter where I go, I'll never leave your side, you will never be alone. Even when we go through changes, even when we're old, remember that I told you I'll find my way back home. Bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus 1. Memahami tujuan pembelajaran, 2. Mengetahui dan merespon kebutuhan belajar setiap murid, 3. Menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, 4. Melakukan manajemen kelas yang efektif, 5. Melakukan penilaian yang efektif. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut. 1. Kesiapan belajar murid, 2. Minat belajar murid, 3. Profil belajar murid. Kesiapan belajar murid mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Minat belajar setiap anak pasti ada perbedaan. Minat adalah salah satu motivasi penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Profil belajar murid berkaitan dengan lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk dari setiap murid yang berbeda. Cara mengidentifikasi kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara berikut. Yang pertama, mengamati perilaku murid. 2. Mengidentifikasi pengetahuan awal. 3. Mereview dan melakukan refleksi terhadap praktek pengajaran. 4. Berkomunikasi dengan guru atau wali kelas sebelumnya. Yang keempat, membaca rapot siswa. Yang keenam, menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Strategi pembelajaran berdiferensiasi yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Diferensiasi konten yaitu materi apa yang akan diajarkan oleh guru di kelas atau materi apa yang akan dipelajari oleh siswa di kelas. Dalam pembelajaran berdiferensiasi ada 2 cara dalam membuat konten pelajaran berbeda, yaitu menyesuaikan apa yang akan diajarkan oleh guru atau apa yang akan dipelajari oleh siswa berdasarkan tingkat kesiapan dan minat siswa. Yang kedua, menyesuaikan bagaimana konten yang akan diajarkan atau dipelajari itu akan disampaikan oleh guru atau diperoleh oleh siswa berdasarkan profil atau gaya belajar yang dimiliki oleh masing-masing siswa. Diferensiasi proses menekankan pada bagaimana siswa dapat memahami atau memaknai apa yang telah mereka pelajari. Diferensiasi proses bisa dilakukan dengan cara menggunakan kegiatan berjenjang atau bertahap, menyediakan pertanyaan-pertanyaan pemandu atau challenge yang perlu diselesaikan di sudut-sudut minat.
membuat agenda individual untuk siswa, daftar tugas, memberikan waktu lama atau durasi yang siswa dapat ambil untuk menyelesaikan tugas, dan mengembangkan kegiatan yang beragam dan tidak monoton. Diferensiasi produk yaitu merupakan menampilkan dan mendemonstrasikan hasil pekerjaan siswa kepada guru. Tugas berupa proyek produk yang diberikan meliputi dua hal, yaitu memberikan challenge dan keragaman atau variasi, serta memberikan siswa pilihan bagaimana mereka dapat mengekspresikan pembelajaran yang diinginkan. Apa keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul sebelumnya? Keterkaitan modul 1.1 dengan 2.1 yaitu untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Hal ini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, keterkaitan modul 1.2 dengan modul 2.1 dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Seorang guru penggerak harus berpihak kepada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar mampu memenuhi kebutuhan belajar murid. Dengan demikian, guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai guru penggerak. Selanjutnya, keterkaitan modul 1.3 dengan modul 2.1 yaitu pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak, yakni menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Selanjutnya, keterkaitan modul 1.4 yakni budaya positif dengan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, antara guru dan murid harus menjalin kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik guna menciptakan kondisi lingkungan yang nyaman atau budaya positif di lingkungan sekolah tempat belajar murid. Selanjutnya saya ucapkan hatur nuhun. Seperti perbedaan yang ada di antara bintang-bintang di langit, begitu pula perbedaan dalam setiap manusia. Dalam pembelajaran diferensial, kita diajarkan untuk menghargai keunikan setiap individu, sebab itulah kekayaan sejati ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan tersimpan. Jadilah seperti bunga yang berbeda-beda, tapi tetap sama-sama indah. Pelajari dan kaji setiap perbedaan dengan hati terbuka, karena dari sinilah kita akan menemukan arti sejati dari kehidupan dan potensi diri yang tiada batas. Ki Hajar Dewantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.